Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa subscribe terus itu tombol yang merah di bawah yang banyak, terus pokoknya begitulah. Alhamdulillah, salat dan salam ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lah ini jumpa lagi di Kota Wali Channel, meneruskan yang kemarin, yaitu Pak Kambril atau pulangnya Batu Ali-Ali Ampal. Salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya bersalawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saudara-saudaraku yang kami hormati dan kami muliakan, jangan lupa subscribe itu tombol yang merah. Nah, ini saya bersyukur kepada Allah karena saya diberi sehat walafiat dan juga salat serta salam ala Rasulillah. Nah, itu setelah cincin ampal sudah ada di tangan kucing, istilahnya udah diikat di ekor kucing, lalu kucing itu keluar ke sana menemui anjing, terus kodok, terus ini burung dan burung camar, burung belibisnya juga di situ berkerumunan. Alhamdulillah ya cing, ini katanya, aduh alhamdulillah udah. Terus mana tikus putihnya? Tikus putihnya nggak mau ikut, jadi ke sana. Di rumah Pak Raja juga katanya dianya malu katanya. Jadi dia keluar, nggak tahu entah kemana. Ya mudah-mudahan bisa membawa itu sendirilah, itu bisa cari makan. Akhirnya udah yuk kita berangkat. Akhirnya rame-rame pergi itu meninggalkan Kota Raja. Jadi seperti biasa ya apa namanya itu di sawah-sawah kan gitu kan. Terus sampai kan ada kali itu di situ. Kali. Nah, di situ antara kucing dan anjing, kata si anjing, "Cing, coba nanti saya aja yang bawa kayak apa, Cing, bawa cincin ampal itu," katanya. Kata si kucing, "Jangan, saya aja," kata si kucing. Cuman karena dianya maksa, pengen banget itu bawa cincin ampal itu. Akhirnya karena si kucing ya perasaannya supaya jangan bertengkar kan gitu, akhirnya dikasihkan sama si itu sama anjing. Cuman yang namanya anjing itu taruhnya di mana? Kata si kucing,
Kata anjingnya di sini aja, udah dimakan aja kata si anjing. Jadi kalau kucing mah hati-hati ditaruhnya di ekornya, tapi kalau anjing ditaruhnya di mulutnya gitu. Akhirnya terus lari-lari, itu seneng banget ini semua. Lama-lama istilahnya kan sampai ke rumah Pak Kambil kan jauh. Jadi melalui ini sungai itu banyak. Akhirnya di situ pas ada sungainya dalam. Terus di situ di tengah-tengah sungai itu ada batang, ada bangkai. Akhirnya si anjing itu rupanya saking laparnya, jadi loncat aja langsung sana gitu, jebur ngambil batang itu. Nggak tahu dirinya itu sedang bawa cincin. Istilahnya nggak inget bahwa dia sedang bawa cincin, karena kebiasaannya kan istilahnya nggak bisa kan biasanya lidahnya kan berjulur terus kan gitu biasanya. Cuman pada waktu itu sih lagi bawa cincin Pak Amri, cincin batu ampal itu ya begini aja, mingkem aja gitu. Jadi nggak nyulur itu istilahnya. Akhirnya si cincin itu tenggelam. Itu lengkap di sana, nyemplung di situ di sungai. Ngangkat batang, akhirnya batang dimakan. Sudah habis makan, berangkat lagi itu. Nggak tahu dianya kan perasaannya masih ada aja gitu. Akhirnya udah di jalan, kucing ini ada perasaan nggak enak. Masih apa enggak ini? Jadi tanya, Jeng, kata. Oh, ada apa, Cing? Itu cincin masih ada enggak? Cincin Pak Ambril, cincin ampal masih ada enggak? Kan gitu kata si kucing. Jawab si ini anjingnya jawab, wah, agak ada. Katanya kan gitu. Ini pakai dirojok-rojok pakai kaki depannya nggak ada. Wah, nggak ada, Cing. Jadi gimana nih? Wah, nggak salah. Ini pasti kamu kan di sana. Dasar kamu katanya. Oh, istilahnya muka bangkai kan gitu kan. Kata si ini. Waduh, antara anjing dan kucing itu bertengkar. Dari tadi saya juga di ekor saya aja yang bawa. Lu nih yang nggak benar. Udah ini cari ke sana. Jadi akhirnya dicari ke batang yang tadi. Akhirnya kan itu ada sinarnya di dalam air itu ada sinarnya. Wah, iya ini masih ada. Coba katanya ini kodok supaya yang ngambil katanya. Kodok ngambil nggak bisa, nggak kuat kesananya, saking dalamnya. Terus burung camar, apalagi burung camar nggak bisa kan gitu. Memang bisa juga kan setelah kalau udah ngapung. Kalau burung camar, kalau nyelam kan nggak kuat. Akhirnya antara kodok dan itu burung gripis, cobalah kata si kucing,
Kamu kan ditolong sama Pak Ambril, coba kamu keluarkan segala apa kemampuan kamu lah. Yang penting nggak apa-apa saya sih. Yang penting di sana kira-kira bisa ini lagi katanya, bisa ke bawah lagi gitu. Kira-kira bisa ke bawah aja, gimana aja caranya. Ini antara yang kuat kan antara kodok dan burung belibis, cuman burung belibis kan lebih singkat lagi. Di situ juga seharian belum dapat. Hari keduanya malamnya, akhirnya hari ketiganya kena, diambil oleh burung belibis, burung yang sana. Soalnya kalau ini kodok takutnya sama ini ikan yang gede itu tuh, takut katanya. Jadi kesananya akhirnya nggak kuat, jadi langsung nyelam si ini burung belibis. Terus kena karena antara kucing dan anjing udah bertengkar, di sini udah kena. Anjingnya, saya aja, jangan, kamu nggak bisa dipercaya, kata si kucing. Jadi diikat lagi di sini di belakang, di ekornya lagi diikat. Jadi kalau misalkan ada kucing yang istilahnya ekornya ngikat, itu bekas ngikat ali-ali ampal itu. Nah itu langsung dibawa ke sana. Cuman antara kucing dan anjing itu akhirnya bertengkar, ancamannya sampai seumur hidup. Kata si anjing, nanti kalau kamu keluar di pesawahan, nanti saya makan. Saya istilahnya cincang, kata kamu. Ini juga kalau misalkan nggak apa-apa, nanti kamu kalau masuk ke ini pedesaan, nanti saya serang juga, kata si. Makanya menurut cerita kalau misalkan anjing kalau misalkan di luar perumahan ke sana di sawah-sawah, anjingnya yang menang. Tapi kalau misalkan ini di perumahan, itu anjingnya yang kadang-kadang anjing yang lari, kalah juga, takut dia. Karena kalau anjing nggak bisa naik, nggak bisa manjat pohon, kalau kucing itu bisa manjat, bisa naik ke pohon sana. Nah akhirnya situ anjing terus, jadi anjingnya nggak ikut ke sana ke Pak Ambril. Yang ikut ini burung belibis, burung camar, terus kodok juga, karena ya ketinggalan juga itu, lagi nyari makanan, kodoknya nggak ketemu jalan. Akhirnya nanti katanya kodoknya nyusul, ada itu kodoknya. Nah, akhirnya yang ikut kucing, burung belibis dan burung camar, tinggal 3. Nah, lari lagi. Jadi antara kucing dan anjing udah bertengkar, udah pisah gitu. Jadi anjingnya ke sana, kucingnya ke Pak Ambril ke sana. Pas datang ke rumah Pak Ambril lagi tidur di luar biasa, sambil nangis Pak Ambril. Di situ kucingnya, Pak Ambril, Pak. Oh iya sih, cing. Sama siapa? Ini sama burung, katanya.
Cuman begini, kalau misalkan burung mau ke alamnya ya silakan, nggak apa-apa. Kalau kucing ya karena kucing udah terbiasa di rumah kayak begini. Jadi kalau mau misalkan di sana di laut maupun di sungai atau gimana terserah, cari makan nggak apa-apa, supaya bebas gitu. Dari saya kata Pak Amril, ya nggak apa-apa ya Pak, nggak apa-apa, saya sih sementara ini kata burungnya ya mengikut aja, karena ya perjuangan kita kali ini antara kucing, anjing, terus ini ya alhamdulillah berhasil. Cuman ini ada kendala Pak, kata si burungnya juga. Dan kucing ngomong, antara kucing dan anjing ini udah bisa karena pada waktu itu bertengkar katanya gitu. Nah sekarang ya sampai detik ini dianya nggak mau istilahnya akur udah sama itu katanya, sama kucing itu katanya. Jadi akhirnya dia ngancam kalau keluar dari rumah, misalkan keluar perumahan, kucing juga ya begitu. Ya jangan begitu cing. Ya enggak sih Pak, kata si kucing. Soalnya begini, ini saya udah ditaruh di ekor saya, dia mau minta bawa cincin ini, nggak layak Pak. Soalnya kan kalau muka itu kan kalau lihat batang langsung aja terjun jebur sana. Ya akhirnya kalau misalkan nggak ada burung pipis, ya saya nggak bisa ngangkatnya Pak ke sana karena saking dalamnya. Ya Pak katanya, alhamdulillah katanya bisa sampai istilahnya kena. Jadi gimana? Ceritanya banyak Pak, kalau misalnya kalau cerita yang ini sih kata dia. Cuman karena ya Bapak kan istilahnya sama saya sudah mati-matian, sudah dimaki-maki sama ibu kan, menolong saya sampai dibeli apa segala. Jadi akhirnya saya terketuk Pak. Jadi terus saja kalau nggak sampai kena katanya si itu tuh, si ini apa namanya, cincin ampal itu kan. Ya untungnya bisa Pak lah kesananya. Jadi untungnya bisa aja kesananya ke ini saking dalamnya. Ini aja kodok aja nggak mampu katanya. Dianya takut karena ada ini ikan-ikan yang gede apa segala. Ya sudah, ini perjuangan kamu saya hargai juga kata Pak Kamril. Memang karena saya ya saking senengnya gitu karena kembalinya cincin ini. Jadi nanti saya ini dulu saya coba lagi gitu, pengen makan bersama gitu. Jadi akhirnya Pak Kamril bikin ini, cari tutupnya misalkan kayak kain putih, langsung dibaca mantranya, terus ditutup, minta makanan yang enak-enak semua yang banyak gitu, apa aja gitu. Jadi makanan kucing, makanan ini burung dan sebagainya. Jadi langsung setelah itu ditutup, itu langsung jadi ada gitu, ada semua. Jadi ibunya juga, ibu Nesemnya juga dipanggil. Ini Bu katanya, perjuangan si kucing, anjing juga kalau misalkan ini ya saya hargai lah, karena anjing juga berbulan-bulan kesana ke Kota Raja gitu. Karena apa? Karena mencari cincin ini setelah dibawa sama tikus putih, itu dibawa ke Kota Raja, itu lamanya bukan main. Karena begini Pak, kata si kucing, karena saking tebalnya peti bajanya yang buat ini nyimpen cincin ampal itu
sampai 1 bulan. Iya, percaya saya. Cuman kalau kita misalkan minta ke para raja tentunya aja dan pasti saya dibunuh dulu atau gimana. Tapi kalau kita misalkan ini secara pelan-pelan, ya alhamdulillah bisa tercapai, bisa istilah jebol lagi, jebol itu peti baja itu. Iya, ya saya hargai. Yuk sama-sama kata. Jadi makan bersama. Jadi makanan anjing buat anjing sana gitu. Contohnya, cuman anjing nggak ada, jadi makanan kucing buat kucing, makanan burung apa segala ada. Jadi dianya juga Pak Kamrilnya dan juga Ibu Nesinya makan semua. Jadi akhirnya Pak Kamril beramal. Jadi pengen istilahnya coba nanti saya pengen beras yang banyak gitu, kira-kiranya satu desa berapa ya, itu berapa ton. Jadi ditutup mantranya udah dibaca, langsung ditutup, langsung misalkan contohnya jangan 10 ton aja lah, gampang 10 ton beras akhirnya dibagikan ke fakir miskin, terus semua kebagian semua. Nah, terus minta uang, coba Kang katanya minta uang, bikin lagi ya ini kalau misalkan 1 hari itu 3 kali permintaan atau 2 kali. Jadi kalau misalnya 2 kali masih ada 1 kali permintaan lagi kan gitu. Sampai segala mintaanmu, contoh ini aja, minta tadi itu beras, terus minta uang ya kira-kira secukupnya belanja misalkan satu kampung, akhirnya dapat. Cuman karena sudah diketahui sama istilah kalau di sini kan RT RW-nya dan juga kepala desanya kan udah tahu bahwa Pak Kambril itu punya cincin ampal. Jadi akhirnya tersebar Pak Kambril, istilahnya nyebarlah gitu, pada tahu bahwa Pak Kambril itu punya cincin ampal yang bisa minta apa saja. Jadi akhirnya itu satu desa itu warganya subur. Pak Kambril apalagi gitu. Jadi sampai minta jalan dibikinkan, ya jadi lagi jalan. Jadi rumah Pak Kamrilnya, jalannya, semua beres semua. Gitu akhirnya ya cukup sekian. Karena apa? Karena yang namanya ini penyayang binatang itu, karena binatang juga makhluk Allah. Jadi jangan kita sia-siakan. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan atau diganti dengan yang baik atau yang enak-enak. Jadi akhirnya bisa sodako, bisa istilahnya segala-galanya gitu. Jadi karena Pak Kambril udah kecukupan, udah cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada kurang, misalkan ada kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Sebelumnya bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
cukup sekian karena Pak Amril akhirnya subur makmur dan juga desanya. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.